Shalom, selamat bertemu saudaraku dalam renungan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan kita bersama pada hari ini. Saya suka untuk membawa renungan pada pagi hari ini dengan satu pembuka mindah bagi kita, yaitu bagaimana kita dapat tahu pasti soalan ini, yaitu tahu pasti bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sesuai dengan janjinya. Saudaraku, persoalan ini sudah menjadi isu, saya katakan sudah menjadi isu dalam banyak iman percaya orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan setia, dan mereka inginkan satu kepastian bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, betul-betul tidak pernah membiarkan dan tidak meninggalkan mereka. Mari saya baca kita untuk berdoa bersama-sama. Saya percaya Tuhan mau berbicara di hati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan luar biasa baik kami. Engkau memberikan kami bukan hanya pengalaman ataupun satu situasi yang membuat kami nampak melihat bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, tapi Tuhan mau reality kebersamaan kami bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan mau kami merasakan dan menikmati hubungan, relationship yang intim bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapa di sorga, kami percaya Kau mau berbicara pada kami pada pagi hari ini. Kau mau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan ini kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10, firman Tuhan sangat jelas. Dia katakan di sini, Aku adalah gembala yang baik. Malah dia menyatakan itu sebanyak 2 kali. Pertama-tama dia nyatakan di dalam ayat yang ke-11. Dia katakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian diulang lagi dalam ayat yang ke-14. Dia katakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudaraku, Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala. Gembala mempunyai satu sikap yang sangat-sangat unik terhadap binatang gembalaannya. Dalam konteks di Timur Tengah, itu sama ada binatang ternakan seperti domba, kambing, lembu, atau mungkin juga binatang lebih besar lagi, unta, kuda, dan sebagainya. Tapi saudaraku, gembala mempunyai satu hubungan yang istimewa dengan binatang gembalaannya. Binatang gembalaannya ini mempunyai hubungan yang sangat-sangat unik dengan gembala. Semuanya adalah karena apa yang telah gembala praktikkan, perlakukan. Saya katakan perlakukan terhadap domba-domba ataupun binatang gembalaannya. Sehingga domba-domba ini, binatang peliharaannya ini mengenal, tahu adakah itu gembala ataupun yang lain. Saudaraku, ini adalah satu yang istimewa yang Yesus coba gambarkan dan berikan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Siapakah dirinya dan bagaimana sikapnya terhadap kita sebagai umatnya, yaitu domba-domba gembalaannya. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-10, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yesus datang sebagai gembala, datang kepada kita dalam dunia ini untuk tujuan yang sangat pasti, yaitu dia katakan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau nyatakan kepada kita pada tahun yang baru ini, tahun 2021. Tuhan mau bersama dengan kita dan mau memberikan kepada kita hidup, life. Bukan sekadar hidup,
tapi menghidupi kehidupan ini dengan penuh nikmat, penuh berkemenangan, penuh dengan shalom, damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkataan segala kelimpahan maksudnya berbicara tentang abundant, ataupun apa yang kita miliki itu melimpah ruah. Dan saya percaya itu bukan hanya untuk dinikmati oleh anak-anak Tuhan, tapi juga kita menjadi berkat kepada orang di sekeliling kita. Akulah gembala yang baik, firman Tuhan katakan. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, itu menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Ramai yang menghafal firman Tuhan ini. Yaitu firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yaitu kasih Bapa di sorga menyerahkan anaknya. Perkataan menyerahkan sini ialah memberikan kepada kita anaknya sebagai korban. Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Ini yang Yesus lakukan, saudaraku. Tapi kita jangan lupa bahwa ada ayat yang sebelum ini. Dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Perkataan harus ditinggikan sini ialah bicara tentang spesifik penyerahan nyawa Yesus kepada Anda dan saya. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Kita telah mulakan tahun baru dengan satu perspektif yang tepat, bahwa kita melaluinya dengan kasih Tuhan, hubungan yang sangat intim seperti kekasih seorang kasih, yaitu antara Bapa di sorga dengan pengantin perempuan, yaitu Anda dan saya sebagai jemaat, dan Yesus sebagai kepala dari tubuh Kristus ini, tubuh jemaat. Kita mengalami hubungan yang sangat luar biasa, kasih yang luar biasa. Kita boleh menikmati cinta Tuhan, tapi itu dibuktikan Tuhan apabila firman Tuhan mengatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa perkataan ditinggikan ini berbicara tentang penghormatan. Sebenarnya tidak. Ini adalah berbicara tentang penghukuman dan kutuk. Dan orang-orang Rom telah membuktikan ini melalui penghukuman mereka terhadap orang-orang yang bersalah. Mereka gantungkan di tempat yang tinggi. Mereka salibkan supaya orang menonton, orang melihat, dan dengan tujuan supaya mereka gerun dan insaf bahwa jika mereka juga melakukan kesalahan, mereka akan diperlakukan seperti itu. Dan ini sangat kejam. Diletakkan di atas tiang dan dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Ini sangat kejam. Tapi ini yang dilalui oleh Yesus. Firman Tuhan mengatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Yesus juga harus melalui ini. Dan inilah bukti kasih Tuhan. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita, bahwa Dia mati supaya Anda dan saya yang sepatutnya menerima kutuk itu diambil oleh Yesus. Dia menerima kutuk supaya Anda dan saya menerima berkat, malah keselamatan daripada Bapa di sorga. Haleluya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kenapa kita mengenal Yesus? Kenapa kita boleh mengenal bahwa itu adalah Yesus? Saudaraku, karena apa yang ada di dalam Anda dan saya. Roh Kudus yang dalam diri Anda dan saya memberikan kita dapat distinct, dapat melihat, dapat mengesan secara roh bahwa itulah Yesus yang berbicara di hati kita. Saudaraku, iman yang kita berikan kepada Yesus, percaya pada apa yang Yesus katakan dan berikan kepada kita, bila kita percaya, adalah suara hati Tuhan sendiri dalam Anda dan saya. Kita dapat respon, kita dapat memberikan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita melalui tindak tanduk dan perlakuan kita sebagai buah roh, karena roh yang ada di dalam Anda dan saya. Saudaraku, ini luar biasa. Yang mengenal Bapa di sorga
dalam pribadi Kristus Yesus, dalam kita adalah Yesus sendiri yang di dalam Anda dan saya. Saya percaya karena apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada Anda dan saya merupakan satu perjanjian yang tidak pernah gagal. Tuhan telah berjanji dan janjinya tidak pernah gagal untuk Anda dan saya. Anda dan saya adalah penerima janji. Sehingga perjanjian yang kita terima adalah perjanjian muncul di antara Bapa di sorga dengan Yesus Kristus yang melakukannya bagi pihak Anda dan saya. Tapi selalu persoalan ini, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa Tuhan ada di dalam saya, Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada saya, Tuhan mau membimbing, memimpin saya melalui tahun 2021 ini dengan penuh berkemenangan. Bagaimana saya tahu ini? Ada waktu itu ketika Abraham memiliki persoalan yang sama. Dan dia bertanya. Seperti banyak orang-orang Kristen bertanya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 8. Abraham bertanya dengan Tuhan. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Abraham bertanya, bagaimana dia memilikinya? Ketika Bapa di sorga memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki dunia ini, malah keturunannya akan menjadi sangat banyak, dan oleh karena dia bangsa-bangsa lain diberkati. Sedangkan persoalan yang dialami oleh Abraham ialah dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah lanjut umur, dan tidak boleh melahirkan anak lagi. Satu yang mustahil bagi dia. Sehingga dia bertanya, bagaimana ini boleh berlaku? Dia bertanya pada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Nah, bagaimana Tuhan menjawabnya? Tuhan menjawab dalam ayat ke-9, dia katakan, firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Nah, jika kita diminta hal yang sama seperti ini, ataupun seumpama ini, kita akan tanya, kenapa Tuhan menjawab dengan cara begini? Sangat ada sedikit ganjil ataupun uniknya ialah supaya Tuhan menjawab, memberi keyakinan kepada Abraham bahwa apa yang dia janji akan terjadi. Tapi sebaliknya dia mulahkan dengan menyuruh Abraham mengambil binatang-binatang tersebut pada umur 3 tahun semuanya. Kenapa? Karena Tuhan sedang membuat sesuatu. Tuhan sedang membuat satu perjanjian dengan Abraham. Perjanjian dilaksanakan dengan dimeterai dengan korban, yaitu penumpahan darah. Ini dilakukan di Timur Tengah dalam budaya orang-orang Arab, orang Israel. Mereka akan membuat perjanjian. Perjanjian ini antara dua. Dan apabila mereka membuat perjanjian, mereka meletakkan bahan korban ataupun binatang korban itu di tengah-tengah mereka, dan mereka akan saling melintasi sama mereka. Sehingga perjanjian itu termaterai, bermaksud bahwa apapun yang dimiliki pribadi ini menjadi milik kepada pribadi yang satu lagi. Jika dia ada yang pribadi satu ini memiliki isu atau problem atau masalah atau musuh, itu menjadi isu, problem, dan musuh kepada yang satu lagi. Mereka menjadi satu. Dan ini, peristiwa ini pernah berlaku, perjanjian ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud dengan Jonathan. Ketika mereka mengaku sebagai saudara, mengaku sebagai lebih daripada saudara, malah lebih dari saudara. Hubungan Jonathan dengan Daud sangat luar biasa. Itu merupakan satu contoh hubungan Bapa di sorga dengan jemaat Tuhan, yang merupakan Yesus adalah kepala kepada jemaat. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan mau menyatakan kepada Abraham bahwa saya akan melaksanakan ini dengan perjanjian darah. Nah, kita tahu bahwa dalam peristiwa ini, dalam pasal yang ke-15 ini, Kejadian, apa yang berlaku ialah Abraham tertidur. Dia malah tertidur.
yang melalui perjanjian ataupun bahan korban tersebut, yang melakukan perjanjian tersebut adalah dalam firman Tuhan mengatakan tiang api dan tiang awan. Dan itu merupakan gambaran hadirat Tuhan. Tiang awan dan tiang api saling melintasi korban itu sementara Abraham sedang tidur, yaitu rest. Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham bahwa dia akan melakukan dan melaksanakan apa yang dia katakan, bahwa Abraham menjadi berkat. Bahwa Abraham akan mewaris segala janji yang Bapa telah sediakan dan berikan dan katakan kepada Abraham. Itu perjanjian darah. Dan ini dilaksanakan oleh tiang api dan tiang awan. Saya percaya merupakan inkarnasi Yesus Kristus dengan Bapa di sorga. Mereka berjanji dan melaksanakan, dan Yesus melakukan itu bukan dengan darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri. Sebab apa ketika Yesus ditinggikan, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Yesus ditinggikan. Gembala menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya. Dalam ayat yang ke-16 berbicara tentang kasih Tuhan. Tapi ketika Abraham tidur, tinggal satu hal yang Abraham harus lakukan, yaitu percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu dia akan laksanakan. Nah, saya ingin beritahu saudaraku bahwa Bapa kita di surga tidak perlu berjanji. Apa yang dia katakan pasti dilaksanakan. Tapi ketika dia memberikan assurance kepada Abraham bahwa dia akan lakukan apa yang dia lakukan, dia akan laksanakan apa yang dia telah janjikan kepada Abraham, Bapa di surga mengikat dirinya dengan janji. Sehingga dia tidak perlu. Tapi ketika dia mengikat dirinya dengan janji, apa yang dia berikan sebagai janji kepada Abraham itu menjadi luar biasa. Nah, saya ingatkan saudara-saudaraku, ramai orang berjanji, malah perjanjian-perjanjian ditulis di sana sini dan sebagainya. Covenant dalam bahasa Inggris, perjanjian dalam bahasa Inggris adalah covenant. Covenant ini bukan hanya berbicara tentang kontrak. Kontrak itu akan selesai apabila obligasi itu, semua obligasi atau tuntutan dalam perjanjian itu, kontrak itu terlaksana. Contohnya penyiapan satu kerja itu siap dan pekerja yang mengerjakan itu dibayar, maka dua pihak itu tamatkan kontrak. Tapi perjanjian yang dimaksud oleh Bapa di sorga dengan Abraham ini adalah covenant. Dia bukan kontrak. Dia tidak boleh ditamatkan begitu saja atau ada tempo, tidak ada. Covenant hanya boleh dibatalkan dengan kematian. Sama mengapa perkawinan juga dinyatakan sebagai covenant. Perkawinan juga sebagai perjanjian, perkawinan sebagai covenant. Sehingga kita berjanji kepada pasangan kita masing-masing, kita katakan bahwa hanya kematian yang memisahkan Anda dan saya. Bapa di surga mengikatkan kita, mengikat dirinya dengan kita, bukan dengan kontrak, tapi dengan covenant. Dan apa tugas Abraham? Saudaraku, ini ya tugas Anda dan saya juga. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Dia katakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dia katakan setiap orang yang percaya. Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang menyerahkan nyawanya, gembala yang mengenal setiap kita, dan dia memberi jaminan bahwa Anda dan saya mengenal dia, suaranya, karena Yesus dalam kita. Untuk kita pasti bahwa sepanjang tahun 2021 ini penuh dengan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan beri pada kita. Kita bukan sekadar menghidupinya, tapi menghidupinya penuh berkelimpahan. Kuncinya adalah percaya. Abraham tidur, dia rest. Tuhan mengikatinya dengan janji. Apa yang perlu Abraham perlihat dalam dirinya adalah adakah ia percaya bahwa janji Tuhan itu nyata.
dan dia pasti laksanakan untuk dia. Demikian juga dan saya. Mari kita melangkah di tahun 2001 ini dengan langkah iman, percaya bahwa Yesus telah ditinggikan di padang gurun seperti ular, yaitu melalui pengorbanannya dia menjadi kutub supaya menjadi berkat. Saudaraku, inilah gembala kita yang baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu pribadi Kristus Yesus menjadi korban bagi kami. Allah memberikan nyawanya bagi kami, ditinggikan menerima kutuk seperti seekor ular, supaya kami yang sebenarnya perlu dikutuk karena bersikap seperti ular, menerima dan memiliki kemuliaan Tuhan, malah keselamatan. Pada hari ini kami melihat janji-Mu kepada kami. Bapa di surga, Engkau tidak perlu berjanji, tapi Engkau telah membuat perjanjian, mengikat diri-Mu dengan janji, untuk membuktikan kepada kami bahwa kami benar-benar terpelihara. Seperti Engkau nyatakan bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup yang penuh berkelimpahan. Yesuslah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi kami. Dia mengenal nama kami. Dan luar biasa Bapa di surga, Engkau memberitahu kepada kami bahwa kami mengenal Yesus. Dan saya percaya karena Yesus dalam kami, Roh Kudus dalam diri kami. Kami melangkah dengan iman melalui tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, dan Tuhan telah mengikat dirinya dengan janji. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita bertemu lagi saudaraku. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar menguatkan dan meneguhkan kita, dan memberi kita semangat dan zeal dalam kasih Tuhan untuk melalui tahun yang baru ini dengan penuh berkeyakinan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai bertemu lagi, Tuhan berkati.